sekarang kita mau memuliakan dan memuji nama Tuhan. Taruh dulu HP-nya dan hal yang bisa mendistract kalian dipinggirin dulu guys. Oke, aku undang kalian semua untuk bangkit berdiri ya teman-teman. Wow, Kak musiknya. Tepuk tangan nih teman-teman.
tetap bangkit berdiri ya, dan tetap bersemangat teman-teman. Yuk tepuk tangan lagi. Kita percaya Yesus mulia ya teman-teman. Amin. Kamu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Angkat tangan teman-teman. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Sama sejak awal, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Teman-teman masih semangat, amin. Amin. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk lebih lagi. Siapkan hati kita teman-teman untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kita sama-sama mau menyatakan bahwa kita mau mengenal lagi. Kita mau mengenal Dia, amin. Buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahku. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dengan lembut katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk ku ada untuk menjadi penyembahmu. Naikkan pujian, sembah Dia, sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami menyembahmu, haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan. Kami mau setia Tuhan, mengiringmu selamanya. Mari sembah Dia, haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau layak terima pujian. Oh, kami mau mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu sama-sama katakan, kita mau mengiring lebih lagi, katakan mengiringmu seumur hidupku,
untuk memuliakan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Sepanjang hari Tuhan Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sama-sama Tuhan kita sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Jitu Teens, kita berjumpa kembali di hari ini. Kita ibadah sama-sama ya hari ini ya. Oke, gimana udah pada bagi rapot atau masih ujian hari ini? Ada yang sebagian udah bagi rapot, tapi sebagian lagi masih ujian ya. Ada juga yang masih ada pentas seni ya kayaknya di sekolahnya ya, pekan kreativitas gitu kan. Nah gimana nih, deg-degan kan yang buat membagi rapot? Saya naik gak ya? Saya naik gak ya? Aduh gimana ya, kemarin nyesel nih ya. Belajar ternyata belajarnya gak sungguh-sungguh nih, jadi gak fokus. Aduh gimana ya, wah udah gak bisa diapa-apain dong. Udah tinggal tunggu bagi rapot ya adik-adik ya. Nah hari ini kakak mau tanya nih, sebentar lagi liburan. Happy banget apa gak happy nih? Karena liburan gak liburan sama aja harus di rumah. Tetap aja bete gitu ya. Di rumah Zoom sekolah. Terus nanti liburan di rumah juga. Aduh bete banget ya. Yuk kita sama-sama doa ya. Berdoa supaya COVID cepat selesai. Supaya kita bisa beraktivitas leluasa ya. Nah caranya gimana? Kita harus bersyukur. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Masih bisa sekolah. Masih bisa ada guru yang mau ngajar. Masih ada orang tua yang masih mau bantuin. Kadang-kadang kan aduh mami bangunin ya aku ya, karena sekarang Zoom sekolahnya bangunnya mepet. Jam 7 sekolah, jam 7 kurang 5 bangun, cepet-cepet cuci muka, langsung deh Zoom udah masuk gitu ya. Kalau dulu jam 6 udah mesti bangun yang rumahnya deket, setengah 7 jalan ke sekolah. Sekarang enggak kan ya, jadi mami jangan lupa bangunin aku gitu ya, cepet-cepet ya supaya aku gak terlambat sekolah gitu. Sekarang tidur malam, besok juga santai kok, habis Zoom bisa tidur lagi. Istirahat bisa tidur lagi gitu ya. Nah, walau apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur. Bersyukur gampang apa susah sih? Gampang-gampang susah sih ya. Nah nanti nih saya mau cerita tentang be grateful. Tentang bersyukur. Apa sih bersyukur? Nah Tuhan Yesus katakan di Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah Tuhan Yesus itu selalu baik, kasih setianya selama-lamanya. Di Mazmur 107 ini ada 10 kali ayat yang berbunyi seperti ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah kenapa sih kita harus bersyukur? Kayaknya banyak hal yang kita bisa bilang gak usah bersyukur ya. Kan saya sekarang dalam keadaan tidak baik. Mungkin ada yang orang tuanya sering berantem. Atau yang pelajarannya susah. Kalau Zoom saya gak ngerti. Tanya guru gak mungkin. Tanya temen, ya temen pada cuek. Kalau aku gak deket, aku gak diajarin sama temen aku. Gimana ya harus bersyukur? Ingat, kita bangun tidur, bisa bangun dari tidur itu harus bersyukur. Banyak loh yang gak bisa bangun lagi habis tidur. Itu satu. Kita bernafas gratis loh, itu harus bersyukur. Bayangkan ya kalau mungkin adik-adik baca di berita, di Detik gitu ya. Berapa banyak biaya yang harus dihabiskan saat orang kena COVID. Ratusan juta, puluhan juta. Itu demi apa? Bernafas supaya nafas hidup kita tetap ada. Oksigen itu mahal gitu ya. Nah, kita harus bersyukur kita masih dikasih nafas kehidupan. Masih dalam keadaan tubuh yang sehat. Masih bisa makan. Makan apa aja dimakan deh. Yang penting orang tua sediain pasti sehat. Gak mungkin gak sehat. Enak belum tentu tapi sehat. Nah, kemudian punya keluarga. Punya papi, punya mami, punya cici, punya koko, punya adik.
itu harus bersyukur. Walaupun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mungkin lebih sering nyebelin gitu ya. Nanti koko ganggu, nanti cici iseng, nanti adik juga gak bisa diomongin, belum taat gitu ya. Nah tetap tapi harus bersyukur, masih punya orang tua yang sayang, adik kakak yang penuh perhatian, itu harus bersyukur. Kemudian punya tempat tinggal. Bagaimanapun bentuk tempat tinggalnya, paling tidak kita tidak kehujanan, tidak kepanasan. Puji Tuhan ada AC, ada kipas angin yang membuat kita lebih sejuk gitu ya. Dan yang pasti kita masih bisa sekolah. Orang tua memfasilitasi anak-anaknya beli handphone laptop atau komputer karena semua dipaksa harus belajar dari rumah. Jadi buat yang gak punya dipaksa orang tuanya untuk berusaha mendapatkan alat-alat elektronik. Nah, orang tua udah sangat berusaha gitu ya. Jadi kita harus bersyukur. Nah, biasanya kita bersyukur di mana? Kita berdoa pagi. Terima kasih Tuhan, tadi malam aku bisa tidur nyenyak. Kita berdoa makan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sediakan makanan yang terbaik. Malam, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari ini. Aku bersyukur hari ini sudah kulalui dengan baik. Dan besok bangunkan aku lagi ya Tuhan untuk sekolah lagi. Untuk menjalani hari-hari lagi. Gitu. Nah, ternyata tidak semua orang bisa bersyukur ya. Kita lihat di perjanjian lama di Alkitab. Di Bilangan 14 ayat 27. Di situ ada tertulis, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Nah, Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus tahu apa sih yang disungut-sungutkan si bangsa Israel ini. Jadi bangsa Israel akan pergi dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ya. Nah yang pertama sungut-sungutnya adalah mengeluh tentang nasib buruk mereka. Tuhan padahal udah sertai mereka loh dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api pada waktu malam untuk melindungi bangsa Israel. Kenapa? Supaya mereka sejuk pada waktu siang dan malam tidak kegelapan, jadi banyak binatang buas bisa kelihatan karena ada tiang api gitu ya. Nah, tapi mereka masih mengeluh. Mereka masih bilang, kenapa sih Tuhan Engkau pindahkan kami dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan? Aku kan capek, aku kan mau santai-santai, mau happy-happy gitu ya. Enggak mau melalui itu semua yang tidak mudah tuh enggak mau. Aku maunya happy-happy aja yang santai gitu ya. Nah akhirnya apa yang Tuhan marah, Tuhan murka. Dan api Tuhan menyala di antara mereka. Nah di situ ada yang namanya tabera, artinya Tuhan menghanguskan gitu ya perkemahan di segitu dan di antara mereka. Bukan cuma sekali loh mereka mengeluh lagi yang kedua. Mereka apa? Minta daging. Padahal Tuhan sudah berikan mana kepada mereka. Setiap hari ada mana, mereka tinggal ambil, tidak perlu bekerja keras untuk mencari makan. Tuhan cuman kasih aja. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka mengeluh, Tuhan bosen makan mana. Aku maunya daging. Aku udah makan mana terus menerus, gak suka Tuhan. Itu lagi. Daging dong Tuhan. Nah, Tuhan sebetulnya sudah marah juga gitu ya. Tuhan ingin menurunkan tulah yang sangat besar terhadap bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Musa minta, Tuhan ampuni bangsa Israel ya Tuhan. Tuhan udah sertai mereka, Tuhan udah ajak mereka keluar. Tolong Tuhan ampuni mereka. Nah akhirnya Tuhan mengampuni mereka. Tapi Tuhan menurunkan tulah yang sangat besar. Di situ ada yang namanya Kibrot Tawa daerahnya, artinya dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus gitu ya. Karena mereka tuh sangat rakus, diturunkan burung puyuh, wah diambil sebanyak-banyaknya. Padahal apa yang kita makan secukupnya. Kalaupun mereka ambil banyak, pasti akan busuk. Kalau mereka ambil sedikit, mereka akan berbagi satu dengan yang lain dan semua dapat makan sama. Tapi ini tidak, mereka rakus. Nah, Tuhan akhirnya marah. Bukan cuma 2 kali loh mereka bersungut-sungut.
dan bikin Tuhan marah. Ada lagi yang ketiga, umat Israel bersungut-sungut lagi. Kenapa sih harus keluar dari tanah Mesir? Nah, kenapa Tuhan aku harus keluar dari tanah Mesir? Musa minta ampun lagi sama Tuhan atas bangsa Israel. Tuhan, ampuni mereka ya Tuhan. Tuhan, jangan berikan penyakit sampar ya Tuhan. Tapi Tuhan lihat kesungguhan hati Musa. Kesungguhan hati Musa untuk benar-benar menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tuhan lihat hati Musa yang baik. Akhirnya Tuhan mengampuni. Dan Tuhan tidak memberikan penyakit sampar. Tapi apa yang Tuhan katakan, mereka tidak akan melihat negeri yang dijanjikannya atau negeri Kanaan. Kecuali hanya 2 orang yang Tuhan sebutkan, Kaleb dan Yosua. Kenapa Kaleb dan Yosua? Karena mereka gak pernah bersungut-sungut. Mungkin mereka juga kesel, namanya manusia ya. Mereka juga kesel, mereka juga kadang mungkin marah, mereka juga ada emosi. Tapi mereka tetap setia pada Tuhan dan tetap bersyukur atas setiap hal yang sudah mereka dapatkan. Mereka bersyukur buat mana yang Tuhan berikan. Mereka bersyukur buat penyertaan tiang awan dan tiang api. Mereka tetap setia ikut Tuhan. Mereka tetap taat sama perintah Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, di Bilangan 14 ayat 35 firman Tuhan berkata, Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Nah, jadi Tuhan mengampuni, tapi Tuhan bilang mereka yang sudah bersepakat melawan Tuhan, mereka tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Tapi mereka hanya akan habis di tempat itu dan mereka akan mati. Nah, Tuhan sebetulnya bisa aja ya buat mereka seperti Bahtera Nuh gitu ya. Mereka habis gitu semuanya. Tapi Tuhan lihat mereka bersungut-sungut bangsa Israel, Tuhan ampuni. Bersungut-sungut lagi, ampuni lagi. Bersungut-sungut lagi, ampuni lagi. Walaupun ada punishment atau ada konsekuensi yang harus diterima oleh bangsa Israel yang melawan Tuhan atau yang bersungut-sungut pada Tuhan. Nah sekarang gimana nih? Itu kan cerita zaman dulu ya. Sekarang kan beda, bukan zaman dulu. Nah, bagaimana di saat sekarang, di zaman sekarang, di saat ini, gimana caranya kita harus bersyukur. Nah, saya mau bilang ada 3 poin gimana caranya kita harus bersyukur. Yang pertama adalah be grateful for what we have. Jadi kita bersyukur untuk apa yang kita punya. Apa sih yang kita punya? Kita punya apa? Tubuh yang sempurna. Buat adik-adik mungkin ada ya misalnya, aku gak sempurna. Mata aku minusnya besar misalnya, jadi aku mau tidak mau harus pakai kacamata. Kemudian kulit aku kurang putih kayaknya nih, agak kecoklatan, aku maunya putih. Rambut aku keriting, aku maunya lurus, lebih indah, lebih cantik gitu ya kelihatannya ya. Aku kurang ganteng karena kayaknya muka aku gak proporsional gitu ya. Nah, tapi sempurna kan? Semua berfungsi dengan baik. Mata bisa melihat, hidung bisa mencium bau masakan yang enak, mulutnya bisa bicara, telinga bisa mendengar, tangan kaki bisa digunakan, semua sempurna. Ya, itu harus bersyukur dengan fisik yang baik. Kemudian harus punya pikiran yang positif. Pikiran yang positif itu apa sih? Kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik, kita bisa berpikir, oh ya, misalnya nih, aduh aku dapat nilai jelek nih. Padahal udah belajar tadi malam. Tapi kok tetap ya nilaiku masih jelek ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Aku harus sadar dulu. Oh iya ya, kayaknya waktu aku belajar kurang lama. Atau aku gak fokus.
Jadi aku selalu belajar, lihat YouTube belajar, aduh bosen lihat YouTube Nah sadar tuh ya, berarti kurang fokus waktu belajar, kurang sungguh-sungguh. Yang kedua kita masih apa? Masih terima. Oh iya, aku salah. Aku gak boleh ulangi lagi. Sadar, terima, aku salah. Kemudian apa? Develop, kembangkan. Next, besok-besok waktu ada ulangan, apa yang harus aku lakukan? Oh, aku mau punya time management. Jam 1 siang misalnya, aku kan udah selesai nih sekolah. Nanti aku mau santai dulu, makan dulu, bisa nonton YouTube, bisa nonton Netflix. Nanti jam 3 aku mau mulai belajar sampai jam 4. Jadi ada jadwal yang harus G2 Teens buat. Dan konsisten, komit untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya kita juga tahu, oh iya, kalau saya tidak melakukan ini, pasti saya akan nyesel nih besok-besok. Karena ini jelek, gak sesuai dengan yang aku mau gitu ya. Nah, yang pentingnya lagi, kita selalu usahakan, kita lihat gimana sih teman-teman di kakak-kakak di G2 Teens udah care. Nah yang saya tahu nih, kan ada CG 2 kali ya. Hari Rabu dan hari Jumat, betul ya? Nah adik-adik ikut gak nih? Itu tuh banyak sekali kesaksian-kesaksian dari kakak-kakak. Di situ bisa belajar banyak. Kadang-kadang adik-adik mungkin tidak mengalami hal yang sama dengan yang kakak alami. Tapi kalau kakak udah alami atau teman-teman yang lain yang alami, kita bisa tarik pelajaran kan. Jadi kita gak perlu misalnya, kita gak perlu jatuh baru kita sadar kita harus jalan hati-hati. Tapi kita bisa lihat, oh betul juga ya kalau kakak itu terus teman-teman G2 Teens yang lain mengalami itu, saya harus belajar ya kalau mereka begitu, oh cara solusinya begini. Jadi adik-adik udah tahu solusinya masih gimana sebelum menghadapinya. Ibaratnya nggak jatuh dulu gitu ya, baru sadar gitu ya. Nah coba ikut adik-adik, ikut deh, seru. Di situ bisa belajar banyak, bisa ketawa hahaha gitu ya, bisa sharing juga firman Tuhan. Nah terus apalagi ya? Jangan terlalu banyak lihat medsos. Sekarang kan banyak nih di Instagram ya. Itu kan, wah si A temanku, si B, si C makan di restoran mewah. Pergi jalan-jalan ke kafe-kafe yang indah-indah gitu ya. Orang tua aku belum punya uang untuk pergi ke sana. Terus aku jadi sedih, aku jadi ngerasa kenapa sih Tuhan kasih orang tua yang kayak gini? Kenapa sih Tuhan aku gak dikasih orang tua kayak si A temen aku? Kenapa sih aku gak dikasih orang tua kayak si B? Ingat, kita gak bisa pilih orang tua. Tapi Tuhan pasti kasih orang tua yang terbaik. Nah gak usah terprovokasi, terpengaruh dengan medsos. Kalau kita mau tampilkan di IG, pasti kan foto yang terbaik, tempat yang terbaik, baju juga yang terbaik. Kalaupun ada miring-miring pasti dibenerin dulu atau foto ini dihapus deh. Aku cari foto yang ini atau jangan-jangan diedit gitu ya supaya bagus gitu fotonya. Nah gak usah terpengaruh. Apa yang saya punya itu yang harus saya kembangkan. Saya punya apa? Saya punya otak yang pinter. Saya punya kemampuan untuk bercanda. Saya punya kemampuan untuk belajar dengan rajin. Saya punya kemampuan untuk masak. Nah kemampuan-kemampuan dari diri kita itu yang harus kita kembangkan. Bukan kita lihat orang lain. Kalau kita lihat orang lain terus tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena yang kita lihat dari orang lain yang baik saja. Apakah adik-adik lihat bagaimana teman-teman adik-adik di rumah dengan orang tua? Apakah adik-adik tahu hubungannya dengan mama papanya? Dengan saudara-saudara kandungnya? Apakah itu adik-adik tahu? Enggak kan? Yang kita lihat cuman sekecil ini gitu ya. Nah yang adik-adik alami di rumah itu udah yang paling baik. Jadi bersyukur kita masih punya sesuatu. Kalau adik-adik lihat di pinggir-pinggir jalan, banyak orang juga papa mamanya mungkin yang di PHK dari pekerjaan karena COVID. Di pinggir jalan banyak tukang-tukang sampah yang korek-korek sampah.
Buat apa? Buat dijual. Buat apa? Dapat uang supaya bisa makan. Coba itu adik-adik lihat. Kalau adik-adik pergi keluar rumah sama papa mama, jangan cuman bayangin, oh aku mau ke mall ini makan ini, aku mau beli ini, aku mau beli mainan A, mainan B, mainan C gitu ya. Waktu kita pergi dari rumah, kita lihat kanan, kiri di mobil gitu ya. Lihat sekeliling orang-orang yang bersusah payah berjualan, yang bersusah payah cari uang untuk bisa apa? Cuman demi makan. Nah, itu adik-adik harus amat sangat bersyukur dengan apa yang kita punya ya. Nah, kalau kita udah bersyukur dengan yang kita punya, kita bisa mengembangkan itu. Yang kedua adalah share the gratitude with others. Jadi kita harus membagikan rasa syukur kita pada orang lain. Membagikan rasa syukur ini bisa dua cara. Gimana sih cara membagikan rasa syukur? Nah, yang pertama adalah secara perbuatan dan perkataan. Nah, perbuatan dulu ya. Tadi kan saya udah bilang banyak mungkin orang-orang yang tidak seberuntung kita untuk bisa makan pun sulit gitu ya. Yang keluarga saya lakukan sama anak-anak saya adalah kita 1 bulan sekali kita berbagi buat orang-orang yang kurang beruntung. Caranya gimana? Nah, gampang, gak susah. Saya masak. Jadi di rumah masak, biasanya cuma masak nasi, telur dadar, mie goreng, tempe goreng atau tahu goreng. Terus kita sama-sama bungkus. Nah, aku kan punya anak 3, kita berbagi tugas. Anakku yang besar sudah kelas 8, dia bagian masak nasi. Aku yang goreng-goreng dan suamiku yang goreng-goreng. Nah, anak yang 2 kan masih kecil nih, baru umur 8 sampai 6 tahun. Mereka yang ambil makanan masukin ke kotak untuk dibagi. Satu-satu gitu ya, mereka ambil, terus mereka yang masukin sendok. Nah, pada saat sudah selesai semuanya, kita pergi. Saya bilang sama mereka, kamu harus bersyukur. Kita bersyukur masih bisa makan. Nah, kita lihat ya, orang banyak sekali loh di Jakarta orang-orang yang gak bisa makan. Masa sih mami? Ya, kita lihat ya. Jadi aku suruh mereka lihat tukang pemulung-pemulung, kemudian tukang-tukang sampah gitu ya. Terus mereka lihat, mami itu di depan tuh ada. Nah, mereka belajar untuk memberi. Waktu kita kasih makanan itu, apa yang mereka katakan? Makasih ya ibu, makasih ya bapak, makasih ya adik-adik. Tuhan yang akan balas. Aduh, itu perasaannya kayaknya nyaman banget gitu. Kita bisa berbagi. Berbagi gak harus mahal, berbagi gak harus banyak gitu ya. Nah, bisa juga nih adik-adik. Adik-adik kan punya baju bekas yang masih baik atau sepatu bekas gitu ya, yang udah gak dipakai lagi, kekecilan misalnya ya. Oh, aku udah tumbuh besar nih, apalagi di rumah nih ada yang tiba-tiba ketemu, waduh udah tinggi, udah naik 10 cm, udah besar badannya. Nah, baju-baju kan yang gak kepake. Coba kita cek tukang sampah sekitar rumah atau kompleks, kemudian satpam, mungkin aja kan mereka perlu itu gitu. Nah, bisa tuh adik-adik kumpulin, mah, pah, ini baju yang sudah aku tidak pakai lagi. Ini sepatu yang aku sudah gak pakai lagi. Ini tas, mungkin ini mainan atau boneka yang udah aku gak pakai lagi. Kumpulin, kita bagi. Buat kita itu barang bekas, tapi buat mereka itu barang baru. Buat mereka sangat bersyukur atas barang-barang itu. Nah, ada lagi yang kedua, adalah apa? Perkataan kita. Itu perkataan kita apa sih? Kalau adik-adik belajar bahasa Indonesia ada peribahasa ya, mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kamu katakan adalah apa yang mencerminkan diri kamu. Kalau kamu katakan yang jelek, itu berarti orang akan bilang, oh berarti kamu orangnya berpikirannya buruk nih, nggak positif nih, banyak negatifnya. Nah, kalau sekarang apa? Bukan mulutmu harimaumu. Yang ada apa? Jarimu harimaumu. Kenapa? Kita kan WA, kita bilang, lu gitu aja nggak bisa. Lu, masa gitu aja salah? Sering gak kita ngomong kata-kata kayak gitu? Itu sama aja kita menganggap orang lain lebih buruk dibanding kita. Padahal kan gak selalu. Nah, hati-hati.
Jarimu bisa dipakai untuk memperkatakan kata-kata yang baik, atau jarimu juga bisa digunakan untuk memperkatakan kata-kata yang buruk. Selain kata-kata yang kita keluarkan secara verbal atau secara langsung gitu ya. Nah, jadi kita betul-betul jaga ucapan kita. Kalau kita bilang, aduh aku gak bisa, susah banget kayaknya mesti menjalani ke depan nih, pelajarannya susah. Aku juga udah bosen banget di rumah. Nah, kita ganti kata-katanya. Aku sebenarnya gak bisa sih, tapi aku mau coba. Ya, kita ganti kata-kata yang positif. Pada waktu kita mengatakan kata-kata yang positif, otomatis nih di otak kita nih twing 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 gitu ya, banyak saraf-saraf yang ada gitu ya. Langsung juga berpikir yang positif. Oh baik, aku mau coba. Aku coba, kalau gak berhasil yang penting aku udah coba. Aku udah tahu, udah coba, udah tahu gak berhasil. Oh next aku harus mengerjakan ini supaya berhasil. Gitu. Mari kita coba cari kata-kata jangan yang negatif tapi mencoba kata-kata yang positif. Ini sulit, ini memang sulit. Tapi kalau aku coba ada kemungkinan berhasil. Nah itu ya, kata-kata itu harus ucapkan yang baik. Nah, tadi kan yang pertama be grateful for what we have. Yang kedua share the gratitude with others. Nah ini yang ketiga nih adalah make gratitude as our lifestyle. Nah, apa ya? Jadikan rasa bersyukur itu sebagai gaya hidup atau bagian dari hidup kita. Nah gaya hidup tuh apa ya? Gaya hidup tuh gini, aku terbiasa bangun pagi-pagi. Mau sekolah, mau gak sekolah bangun pagi, itu gaya hidup. Aku biasa sarapan kalau pagi-pagi, sarapannya cukup susu. Tapi bisa juga ada yang aku harus makan berat nih, harus makan nasi. Kalau gak makan nasi kayaknya perut gak enak nih, tetap lapar. Nah, ada juga mungkin yang sarapannya cuma buah atau cuman kue 1 potong, biskuit 1 potong. Itu gaya hidup. Ada juga yang bangun tidur aku langsung berdoa. Ada yang bangun tidur aku cepet-cepet sikat gigi, cuci muka, mandi. Ada yang bangun tidur, aduh aku masih males, mata masih ngantuk, bentar lagi deh tarik selimut lagi. Ada juga loh yang kayak gitu. Gaya hidup itu bagaimana adik-adik melakukan itu setiap hari. Dan itu menjadi habit atau kebiasaan-kebiasaan yang udah gak disadari lagi gitu. Secara otomatis kayaknya itu berlaku gitu ya. Nah, ada juga gaya hidup begini, kalau aku sih sukanya pakai bajunya santai, yang gombrong-gombrong, yang gede-gede gitu ya. Kalau aku sukanya yang kecil-kecil atau bajunya yang monokrom, putih, abu-abu, hitam gitu ya. Nah ada juga itu gaya hidup. Gaya hidup apa? Kalau ngomong lemah lembut sekali, ditanya tuh pelan jawabannya. Tapi ada juga ditanya apapun jawabannya ngegas. Nah, itu gaya hidup. Gaya hidup setiap orang tidak ada yang sama. Karena setiap orang adalah unik. Begitu juga dengan gaya hidup adik-adik. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang positif, itu juga gaya hidup. Mari kita coba ubah gitu ya. Cara pandang kita, mindset kita. Jangan kita selalu berpikir negatif. Udah cukup banyak hal di luar sana yang negatif. Kalau kita berpikir yang negatif terus, capek loh sebetulnya. Belum tentu hal negatif itu terjadi, tapi itu yang udah kita khawatirkan. Aduh nanti kalau aku keluar rumah kena COVID gak ya? Aduh kalau aku ngerjain ini salah diomelin mami. Aduh jadi udah banyak sekali kekhawatiran dalam pikiran kita membuat kita cemas. Akhirnya apa? Kita gak ngelakuin apa-apa. Udahlah gimana papi mami aja. Udahlah gimana nanti aja. No, harus kita lakukan adalah coba. Aku coba ini, aku gak berhasil. Aku coba ini, aku gak berhasil. Aku coba ini. Dicoba terus ama-ama berhasil. Gitu ya. Buktinya, dulu waktu adik-adik TK kan belum bisa baca. Terus apa yang dilakukan? Sekolah, diajarin guru. Mungkin ada yang les juga, ada yang diajarin papi mami. Bisa gak baca? Bisa kan? Walaupun mungkin ada yang bacanya pertama udah lulus TKB lancar, ada yang lulus TKB belum lancar, ada yang masih terbata-bata kalau baca kata-kata yang panjang. Tapi semua bisa. Nah, jadikan kata-kata positif,
kata-kata bersyukur itu adalah gaya hidup kita. Jadi dimanapun, kapanpun orang kalau ketemu kita itu pasti, kalau ketemu si adik Budi misalnya gitu ya. Wah itu pasti dia ngomongnya positif deh. Misalnya aku bilang gini, aduh hari ini cuacanya mendung ya, sebenarnya enaknya tidur nih. Tapi aku mesti datang tapping nih buat G2 Teens. Nah waktu ketemu si Budi itu bilang, nggak apa-apa kalau mendung enak malah adem daripada panas gitu ya. Tapi kalau panas aku sebenarnya juga nggak suka. Kalau panas tuh aduh keringetan banget mau pergi juga malas. Tapi kamu harus bersyukur kalau kamu panas, udaranya panas, kamu nggak perlu bawa payung. Kamu tetap rapi, rambut kamu nggak kehujanan, kamu nggak repot, sepatu kamu nggak basah. Jadi selalu lihat dari hal-hal yang positif. Apapun itu bisa dilihat dari hal positif. Nah kalau adik-adik udah kebiasaan, mungkin banyak hal-hal yang aduh ini negatif. Kadang-kadang juga orang sekitar kita juga berpikirnya negatif gitu ya. Terus gimana berubah? Bisa gak? Bisa banget. Caranya gimana? Yaitu ikut sama kakak-kakak di G2 Kids, bukan G2 Kids, G2 Teens. Ikut CG. Nah di situ akan ada banyak hal-hal positif. Hal-hal yang bisa kita ambil jadi bagian hidup kita. Ya, itu jadikan lifestyle. Nah, kita fokus, jangan kita fokus pada kekurangan kita, tapi kelebihan kita. Semua orang punya kelebihan, pasti. Gak ada orang yang tidak punya kelebihan. Kalau bilang aku gak punya kelebihan nih, cari pasti ada. Tanya temen. Kita kembangkan kelebihan kita, pasti bisa. Kekurangan kita bisa dihilangkan gak? Bisa. Asal kita mau, asal kita punya pikiran yang positif dan selalu bersyukur dimanapun kamu berada. Nah terakhir nih ya, penutup nih ya adik-adik ya. Ini ada quotes yang bagus. It's not happiness that brings us attitudes. It's gratitude that brings us happiness. Nah jadi bukan bahagia dulu baru kita bisa bersyukur. Tapi kebalik, bersyukur dulu baru kita bahagia. Jadi kacamatanya itu harus dirubah. Kita pakai kacamata, kalau saya nggak happy berarti saya nggak bisa bersyukur dalam hidup ini. Kalau saya tidak mendapatkan semua yang saya mau berarti saya nggak bisa bersyukur. Kalau kata papi mami main gamenya udahan berarti saya nggak happy, saya nggak bersyukur. Tidak, kita harus balik. Kita harus bersyukur kalau kita nggak boleh main game. Kenapa? Karena udah kelamaan, nanti matanya rusak gitu ya. Jadi kita harus bersyukur kalau papi mami paksa kita makan makanan yang sehat, makan sayur. Banyak kan adik-adik yang gak doyan? Nah kenapa papi mami paksa makan sayur? Sayur itu bagus, buat apa? Nanti ya kalau udah kayak saya nih ya, udah berumur gitu ya. Nah itu mulai kelihatan tuh kerut-kerut di sana sini. Tapi kalau makan sayur kulitnya pasti lebih bagus. Mau gak jadi lebih cantik, lebih ganteng dengan kulit yang mulus? Nah, dari sekarang minum air putih, makan sayur. Wah jadi kemana-mana nih ya. Nah, Oke, adik-adik, saya percaya adik-adik bisa selalu punya rasa bersyukur. Bersyukur akan mendatangkan kebahagiaan. Jadikan bersyukur itu sebagai lifestyle dalam kehidupan kita. Oke, janji ya. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah G2 Teens. Kami percaya ya Bapak, hanya firman-Mu saja yang melekat di dalam hati kami ya Bapak. Buat kami semua belajar untuk selalu bersyukur atas setiap hal yang kami miliki. Atas setiap hal yang kami punya ya Bapak. Buat kami selalu melihat sisi positif. Sehingga kami juga bisa membagikan rasa syukur kami untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, untuk kakak adik kami ya Bapak. Bapak kalau kami masih belum bisa beribadah online, tapi kami percaya ya Bapak, Engkau yang menjaga adik-adik di rumah ya Bapak. Engkau yang membuat mereka terus fokus kepada Engkau ya Bapak. Engkau yang membuat firman-Mu terus mengalir di dalam mereka ya Tuhan, hari demi hari, dan mereka juga selalu
taat sama orang tua. Mereka juga selalu menjaga kesehatan mereka di tengah pandemi ini ya Bapa. Buat mereka tetap bertumbuh walaupun mereka hanya di rumah ya Bapa. Buat adik-adik yang belum mengikuti CG untuk ikut CG. Buat mereka lebih aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh Jitu Teens. Bapa, Engkau juga berkati seluruh kakak-kakak Jitu Teen yang sudah mempersiapkan semuanya dengan begitu baik ya Bapa. Engkau turunkan hikmat-Mu atas mereka ya Bapa. Buat hari ini ya Bapa, aku percaya ya Tuhan, semua adik-adik yang ada di rumah, yang menonton ibadah online, mereka akan punya pandangan yang baru, mereka akan bisa bersyukur untuk setiap hal yang ada di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya, amin. Happy Sunday Jitu Teens. God bless you all.